Halo semuanya, kembali bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan mengenai trigonometri kelas 10 bagian ke-16 tentang identitas trigonometri dasar. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Di sini saya punya ruas garis OP dengan P berkoordinat di X, Y, dan panjang OP adalah R. Kemudian dari titik P, saya tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan berpotongan titik P aksen. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu X, PP aksen, maka ini menjadi X, 0. Kemudian, di sini kita melihat bahwa panjang PP aksen adalah Y, dan panjangnya OP aksen adalah X. Nah, jadi sekarang kita punya segitiga siku-siku, yaitu segitiga OP aksen P. Pada gambar di samping, dapat dilihat bahwa sin alfa itu sama dengan Y per R, atau sisi depannya sudut alfa dengan banding sisi miring. Nah, Y per R dapat dinyatakan sebagai 1 per R banding Y, atau menjadi 1 per kosekan alfa. Atau sebaliknya, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Jadi di sini kita melihat bahwa sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Ini kedua-duanya benar. Oke. Kemudian, cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping alfa dengan miringnya. Oke, X per R. Nah, X per R dapat dinyatakan sebagai 1 per R banding X. R banding X seperti yang kita tahu adalah sekan alfa. Jadi, cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, atau sebaliknya, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Ini kedua-duanya juga benar. Kemudian tangen alfa adalah perbandingan antara sisi depannya sudut alfa dengan sisi sampingnya. Y per X. Y per X dapat dinyatakan sebagai 1 per X banding Y. X banding Y adalah kotangan alfa, sehingga tangen alfa sama dengan 1 per kotangan alfa, atau kotangan alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, jadi dari nomor 2 dapat disimpulkan bahwa nilai sin alfa adalah kebalikan dari nilai kosekan alfa, atau sebaliknya, kosekan alfa kebalikan dari nilai sin alfa. Dan nilai cos alfa adalah kebalikan dari sekan alfa, poin kedua, atau sebaliknya, nilai sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Serta, poin 3, nilai tangen alfa adalah kebalikan dari nilai kotangen alfa, atau sebaliknya, nilai kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Nah, jadi di bagian pertama ini, di slide pertama, di sini saya menjelaskan bahwa nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa masing-masing merupakan kebalikan dari kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Demikian juga sebaliknya. Oke. Nah, kemudian berikutnya. Pada nomor 2, nomor 2 kita mendapat di poin yang kedua ini, poin ketiga kita melihat bahwa tangen alfa ini kan sama dengan 1 per kotangen alfa. Oke, atau sebaliknya, kotangen alfa adalah 1 per tangen alfa. Maka poin ketiga di nomor 2 dapat ditulis sebagai tangen alfa ini sama dengan Y per X. Y per X, kalau pembilang dan penyebutnya saya bagi dengan R, maka menjadi Y per X per R. Y per R adalah sin alfa, dan X per R adalah cos alfa. Jadi tangen alfa adalah sin alfa per cos alfa. Selain itu, karena kotangen alfa merupakan kebalikan dari tangen alfa, maka kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, maka 1 per sin alfa per cos alfa menjadi cos alfa per sin alfa. Nah, jadi tangen alfa dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara sin alfa dengan cos alfa, dan kotangen alfa adalah perbandingan antara cos alfa dengan sin alfa. Oke.
Nah, jadi kita teruskan. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Di sini kita melihat, nah ini siku-siku, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini kan menjadi, nah ini panjangnya adalah Y tadi, kemudian OP aksen panjangnya adalah X, sin alfa adalah Y per R, dikuadratkan menjadi Y kuadrat per R kuadrat. Dan cos alfa adalah, oke ini sin kuadrat alfa, kemudian cos kuadrat alfa adalah X per R. Dikuadratkan sehingga menjadi X kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. Kita jumlahkan. Nah ini kan maka menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat. Nah sekarang kita lihat. Pada Pitagoras kita mengenal bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan sama dengan R kuadrat. Maka bagian ini dapat dinyatakan sebagai R kuadrat per R kuadrat jadi sama dengan 1. Jadi kita punya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Oke. Berikut 1 tambah tangen kuadrat alfa itu menjadi 1 tambah tangen alfa dikuadratkan atau menjadi Y kuadrat per X kuadrat, kita samakan penyebutnya, maka menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat, ini kan sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita melihat bahwa R kuadrat per X kuadrat kan sama halnya dengan R per X lalu dikuadratkan. R per X itu menjadi pada sudut alfa di sini, sekan alfa dikuadratkan. Atau sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah berikut, 1 tambah kotangan kuadrat alfa ini menjadi 1 tambah X kuadrat per Y kuadrat. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi Y kuadrat tambah X kuadrat per Y kuadrat. Nah karena X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah X kuadrat, ini sama dengan R kuadrat, maka menjadi R kuadrat per Y kuadrat. Lagi seperti poin kedua, oke, R kuadrat per Y kuadrat ini sama dengan R per Y dikuadratkan, maka menjadi kosekan alfa dikuadratkan, yang sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke. Nah inilah pada poin ke-6, perbandingan entitas trigonometri dasar yang juga bisa didapat dari teorema Pitagoras. Oke. Jadi ada perbedaan istilah untuk nomor 2 ini merupakan identitas trigonometri yang didapat dari perbandingan trigonometri yang lain. Oke. Sedangkan nomor 6 adalah identitas trigonometri yang didapat dari teorema Pitagoras. Nah, sekarang untuk memahaminya, bagaimana tentang penggunaannya, saya akan masuk ke dalam contoh soal. Begini contoh soalnya. Nomor 1. Buktikan bahwa kotangan alfa kali sekan kuadrat alfa per 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan tangen alfa. Nah, kalau pembuktian, kita bisa memulai dari bentuk yang paling rumit ke bentuk yang sederhana. Di sini kita melihat yang rumit adalah ruas sebelah kiri, sedangkan ruas kanan adalah sederhana. Nah, kita bisa mulai dari ruas yang sebelah kiri ke arah kanan. Kita buktikan. Bukti. Kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu kotangan alfa dikalikan dengan sekan kuadrat alfa per 1 tambah kotangan kuadrat alfa. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa 1 tambah kotangan kuadrat alfa ini kan menjadi kosekan kuadrat alfa. Nah, kemudian yang atas ini kita biarkan tetap, kotangan alfa kali sekan kuadrat alfa. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa sekan alfa ini kan 1 per cos alfa. Kita kuadratkan,
Kemudian ini tetap kotangan alfa. Dan kosekan alfa ini adalah 1 per sin alfa. Maka menjadi 1 per sin alfa tapi dikuadratkan. Sehingga dapat kita tulis menjadi kotangan alfa ini kan dibagi dengan pecahan, maka menjadi dikalikan dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Jadi sama dengan kotangan alfa dikalikan dengan tangen kuadrat alfa. Ingat bahwa sin alfa, sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, ini sama dengan sin alfa per cos alfa, lalu dikuadratkan. Sin alfa per cos alfa ini sama dengan tangen alfa, tapi dikuadratin menjadi tangen kuadrat alfa. Nah, kita ingat bahwa kotangen alfa itu kan sama dengan 1 per tangen alfa. Sehingga dapat dinyatakan sebagai kotangen alfa dikalikan dengan tangen alfa kan sama dengan 1. Maka persamaan terakhir yang kita dapat ini menjadi kotangen alfa kali tangen alfa kali tangen alfa lagi. Ini menjadi sama dengan 1 sehingga menjadi 1 kali tangen alfa yang sama dengan tangen alfa. Jadi terbukti bahwa kotangen alfa kali sekan kuadrat alfa per 1 tambah kotangen kuadrat alfa ini sama dengan tangen alfa. Inilah pembuktian untuk nomor 1. Jadi kalian bisa mulai dari ruas yang rumit ke ruas yang sederhana. Apakah yang rumit selalu di sebelah kiri? Apakah di ruas kiri? Tidak. Yang rumit dapat di ruas kanan. Oke? Baik, saya teruskan ke nomor 2. Buktikan bahwa 1 min cos alfa dikalikan dengan kosekan alfa ditambah kotangen alfa sama dengan sin alfa. Bukti. Satu min cos alfa dikalikan dengan kosekan alfa ditambah kotangen alfa. Nah, ini sama dengan kosekan alfa dapat dinyatakan sebagai 1 per sin alfa. Dan kotangen alfa dapat dinyatakan sebagai cos alfa per sin alfa. Kita kalikan dengan 1 min cos alfa. Oke. Nah, pada bagian kanan kita melihat bahwa 1 per sin alfa tambah cos alfa per sin alfa dapat dinyatakan atau ditulis sebagai 1 tambah cos alfa dibagi dengan sin alfa. Ini dikalikan dengan 1 min cos alfa. Nah, di sini kita ingat bahwa bentuk perkalian dari A min B dikalikan dengan A plus B, ini kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Yang pertama. Yang kedua adalah sin kuadrat X atau alfa ditambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Nah, akibatnya adalah sin kuadrat X ini sama dengan 1 min cos kuadrat X. Dan cos kuadrat X ini sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kita akan menggunakan bentuk-bentuk ini. Jadi, persamaan terakhir kita punya 1 min cos alfa dikalikan dengan 1 tambah cos alfa per sin alfa dapat dinyatakan sebagai, jadi yang ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah A, ini adalah B, maka menjadi 1 min cos kuadrat alfa per sin alfa. Nah, 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Maka ini menjadi sin kuadrat alfa per sin alfa. Dari eksponen kita mendapatkan bahwa ini menjadi sin alfa kali sin alfa per sin alfa. Kita coret, maka sama dengan sin alfa. Terbukti bahwa 1 min cos alfa dikalikan dengan kosekan alfa ditambah kotangen
alfa ini sama dengan sin alfa. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah kalian bisa mengait-ngaitkan identitas trigonometri yang lain sehingga menjadi bentuk yang diminta oleh soal. Ini contohnya dan contoh yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan maju ke contoh yang lain. Nomor 3. Buktikan bahwa sin alfa min cos alfa kuadrat tambah 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1. Bukti. Sin alfa min cos alfa kuadrat ditambah 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, ini kita jabarkan yang di dalam kurung sehingga menjadi sin kuadrat alfa min 2 sin alfa kali cos alfa tambah cos kuadrat alfa tambah 2 sin alfa kali cos alfa. Nah, kita ingat bahwa kok yang dalam kurung jadi seperti itu? Oke. Kita ingat bahwa misalnya kita punya R min S kuadrat ini kan sama dengan R kuadrat min 2RS tambah S kuadrat. Nah, di sini yang menjadi R-nya adalah sin alfa ini sebagai R dan cos alfa adalah S-nya. Jadi kita punya R min S kuadrat sama dengan R kuadrat min 2RS ditambah S kuadrat. Oke, nah sekarang perhatikan, kita di sini punya sin kuadrat alfa dan cos ditambah cos kuadrat alfa. Kalau saya balik urutannya maka menjadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa, oke, dikurang 2 sin alfa kali cos alfa ditambah 2 sin alfa kali cos alfa. Hanya berbeda tanda dapat kita hilangkan. Nah, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa adalah 1. Sehingga terbukti bahwa sin alfa min cos alfa kuadrat tambah 2 sin alfa kali cos alfa itu sama dengan 1. Baik. Oke, jadi ingatlah sifat-sifat yang pernah Anda pelajari di aljabar. Oke, saya teruskan ke slide berikutnya. Buktikan bahwa sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa tambah cos pangkat 4 alfa itu sama dengan 1. Kita buktikan. Oke, bukti. Sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa tambah cos pangkat 4 alfa. Nah, ini sama dengan, nah di sini kita ingat bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Atau sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Atau bisa juga bahwa cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, nanti tergantung kita memakai yang mana. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa ada sin kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa tambah cos pangkat 4 alfa. Kalau bentuk yang sin kuadrat alfa ini, yang tengah, saya ganti menjadi 1 min cos kuadrat alfa, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Sin kuadrat alfa ditambah 1 min cos kuadrat alfa dikalikan dengan cos kuadrat alfa tambah cos pangkat 4 alfa. Maka sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurang cos pangkat 4 alfa ditambah cos pangkat 4 alfa. Kita coret cos pangkat 4 alfanya, maka menjadi terbuktilah bahwa ini sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa ini sama dengan 1. Oke.
Jadi terbukti bahwa sin kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Oke. Ya, hubungkan identitas trigonometri yang lain, maka dapat digunakan untuk membuktikan soal yang diminta. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Nomor 5. Buktikan bahwa 2 per sin X sama dengan sin X per 1 tambah cos X tambah 1 tambah cos X per sin X. Nah, ini yang bentuk rumit, kan ruas kanan. Kita akan buktikan dari ruas kanan jadi ruas sebelah kiri. Oke, kita jawab. Sin X per 1 tambah cos X tambah 1 tambah cos X per sin X. Nah, seperti biasa, kalau beda penyebutnya, maka pecahannya harus kita samakan dulu penyebutnya. Maka ini sama dengan sin X kali sin X tambah 1 tambah cos X kali 1 tambah cos X. Oke. Dibagi dengan sin X kali 1 tambah cos X. Maka sama dengan, ya ini menjadi sin kuadrat X ditambah 1 tambah 2 cos X tambah cos kuadrat X dibagi dengan sin X kali 1 tambah cos X. Nah, ini dapat saya balik, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, seperti ini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 1 tambah 2 cos X dibagi dengan sin X kali 1 tambah cos X. Perhatikan di sini. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini akan menjadi 1. Sehingga dapat ditulis menjadi ini sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 cos X dibagi dengan sin X dikalikan dengan 1 tambah cos X. Maka menjadi 2 tambah 2 cos X per sin X kali 1 tambah cos X. Sekarang perhatikan. Pada pembilang, suku yang pertama dengan yang kedua ini kan ada 2 yang sama. Dapat kita keluarkan, maka menjadi 2 kali 1 tambah cos X dibagi dengan sin X kali 1 tambah cos X. Kita coret 1 tambah cos X-nya, maka menjadi 2 per sin X. Jadi terbukti bahwa sin X dibagi dengan 1 tambah cos X tambah 1 tambah cos X dibagi dengan sin X. Ini akan sama dengan 2 per sin X. Oke. Inilah contoh untuk nomor 5. Akan saya teruskan ke nomor berikutnya. Buktikan bahwa sekan theta sama dengan tangen theta ditambah cos theta dibagi dengan 1 tambah sin theta. Bukti. Nah, karena yang rumit di ruas kanan, kita akan buktikan dari ruas kanan menjadi ruas kiri. Tangen theta tambah cos theta dibagi dengan 1 tambah sin theta. Nah, kita ingat bahwa tangen theta itu kan sama dengan perbandingan antara sin theta dengan cos theta. Maka bentuk dari tangen theta tambah cos theta per 1 tambah sin theta dapat dinyatakan menjadi sama dengan sin theta per cos theta ditambah cos theta
dibagi dengan 1 tambah sin theta. Nah, seperti biasa, dapat kita samakan penyebutnya sehingga menjadi sin theta dikalikan dengan 1 tambah sin theta tambah cos theta dikalikan dengan cos theta lagi, maka menjadi cos kuadrat theta. Dibagi dengan cos theta dikalikan dengan 1 tambah sin theta. Nah, sekarang kita punya ini menjadi sin theta tambah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta dibagi dengan cos theta dikalikan dengan 1 tambah sin theta. Nah, sekarang kita melihat sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta ini kan menjadi 1, maka menjadi sin theta tambah 1 dibagi dengan cos theta dikalikan dengan 1 tambah sin theta. Nah, sin theta tambah 1 ini sama dengan 1 tambah sin theta. Kita coret, maka menjadi 1 per cos theta. 1 per cos theta ini adalah secant theta. Oke, jadi terbukti bahwa tangen theta tambah cos theta dibagi dengan 1 tambah sin theta ini sama dengan secant theta. Oke. Inilah pembuktian untuk nomor 6. Sekarang saya ke nomor 7. Untuk sembarang bilangan real P dan Q yang tidak nol, buktikan bahwa P kali cos alfa tambah Q kali sin alfa kuadrat tambah P kali sin alfa dikurang Q kali cos alfa kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, kita buktikan, kita jawab. Nah, ingat bahwa bentuk aljabar bahwa R tambah S kuadrat ini sama dengan R kuadrat tambah 2R kali S tambah S kuadrat. Dan R min S kuadrat ini sama dengan R kuadrat min 2R kali S ditambah S kuadrat. Sehingga di sini kita punya P cos alfa tambah Q kali sin alfa, katakanlah ini sebagai R. Dan Q kali sin alfa sebagai S. Nah, kemudian P sin alfa ini sebagai T misalnya. Dan Q kali cos alfa ini sebagai U. Oke. Nah, sekarang kita jabarkan bentuk penjumlahannya maka menjadi, jadi saya tuliskan dulu soalnya, P kali cos alfa tambah Q kali sin alfa kuadrat tambah P sin alfa min kali Q cos alfa kuadrat ini menjadi P kuadrat cos kuadrat alfa tambah 2P cos alfa kali Q sin alfa ditambah Q kuadrat sin kuadrat alfa ditambah P kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2P sin alfa dikalikan dengan Q kali cos alfa ditambah Q kuadrat cos kuadrat alfa. Nah, karena 2P cos alfa dikalikan Q sin alfa sama dengan 2P sin alfa kali Q cos alfa hanya beda urutan doang, dapat kita hilangkan. Nah, sekarang kita punya P kuadrat kali cos kuadrat alfa ditambah Q kuadrat kali sin kuadrat alfa ditambah P kuadrat kali sin kuadrat alfa ditambah Q kuadrat kali cos kuadrat alfa. Di sini kita melihat bahwa ada cos kuadrat alfa, ada cos kuadrat alfa. Dapat kita keluarkan sehingga menjadi cos kuadrat alfa dikalikan dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Selain itu, kita juga punya sin kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa. Tambah
sin kuadrat alfa dikalikan dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, sekarang kita punya P kuadrat tambah Q kuadrat dan P kuadrat tambah Q kuadrat. Maka menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. Nah, kemudian cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa ini kan menjadi 1. 1. Sehingga P kuadrat tambah Q kuadrat kali 1 adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Jadi terbukti bahwa untuk sembarang bilangan real, P dan Q yang tidak nol, berakibat bahwa P kali cos alfa tambah Q kali sin alfa kuadrat tambah P sin alfa dikurangi Q kali cos alfa kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat dengan P dan Q adalah anggota bilangan real dan P tidak nol serta Q juga tidak nol. Seperti ini. Oke. Baik, saya teruskan untuk nomor 8. Nomor 8. Buktikan bahwa sin pangkat 6x tambah cos pangkat 6x dibagi dengan sin kuadrat x kali cos kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x dikalikan kosekan kuadrat x dikurangi 3. Kita buktikan. Oke. Jawab. Sin pangkat 6x ditambah cos pangkat 6x dibagi dengan sin kuadrat x kali cos kuadrat x. Maka sama dengan, nah, sin pangkat 6x ditambah cos pangkat 6x dapat dinyatakan sebagai sin kuadrat x pangkat 3 tambah cos kuadrat x pangkat 3 dibagi dengan sin kuadrat x dikali cos kuadrat x. Nah, kita ingat bahwa bentuk dari pemfaktoran yaitu A plus B dikalikan dengan A kuadrat min AB ditambah B kuadrat. Ini kan sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Sehingga pembilang pada bentuk yang terakhir yang kita punya ini menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikalikan dengan sin kuadrat X dikuadratkan lagi dikurangi dengan sin kuadrat X dikalikan dengan cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikuadratkan lagi dibagi dengan sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini kan sama dengan 1. Bisa kita tulis. Dan kita punya sin pangkat 4X dikurang sin kuadrat X kali cos kuadrat X tambah cos pangkat 4X dibagi dengan sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Nah, di sini kita melihat, di sini kita punya sin pangkat 4X ditambah cos pangkat 4X dikurang sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Maka dapat dinyatakan sebagai sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Oke, ini dikuadratkan dikurangi dengan 3 sin kuadrat X kali cos kuadrat X dibagi dengan sin
kuadrat X kali cos kuadrat X. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini kan sama dengan 1. Maka ini menjadi 1 min 3 sin kuadrat X kali cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X kali cos kuadrat X. Sehingga menjadi sama dengan 1 per sin kuadrat X kali cos kuadrat X dikurangi dengan 3 sin kuadrat X kurangi dengan 3 kali sin kuadrat X kali cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X dikalikan dengan cos kuadrat X. Dapat kita coret sin kuadrat X dengan cos kuadrat X-nya. Dan ini dapat kita nyatakan sebagai 1 per sin kuadrat X dikalikan dengan 1 per cos kuadrat X dikurangi dengan 3. Yang sama dengan 1 per sin kuadrat X ini sama dengan kosekan kuadrat X dikalikan dengan sekan kuadrat X dikurangi 3. Oke, jadi terbukti bahwa kita kurangi dengan 3. Ya, terbukti bahwa sin pangkat 6X ditambah cos pangkat 6X per sin kuadrat X kali cos kuadrat X ini sama dengan sekan kuadrat X kali kosekan kuadrat X dikurangi dengan 3. Oke. Nah, inilah cara mengerjakan nomor 8. Oke, ingat bentuk aljabar yang lain bahwa A pangkat 3 tambah B pangkat 3 dapat dinyatakan sebagai A tambah B kali A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Dengan memisalkan bahwa A-nya itu sin kuadrat X dan B-nya adalah cos kuadrat X. Ya, teruskan ke slide berikutnya. Buktikan bahwa 1 tambah sin X min cos X dikurang 2 kali 1 tambah sin X min cos X sama dengan min 2 sin X kali cos X. Nah, ini kita manipulasi bentuk aljabar yang lain. Sekarang perhatikan di sini. Perhatikan bahwa dalam kurung ini adalah bentuk yang mirip. Bentuk yang sama. 1 tambah sin X min cos X dengan dengan suku sebelahnya. 1 tambah sin X min cos X. Dapat kita misalkan sebagai A. Oke. Sekarang kita punya. Ini saya ulang. Buktikan bahwa 1 tambah sin X min cos X kuadrat dikurangi dengan 2 kali 1 tambah sin X min cos X sama dengan min 2 kali sin X kali cos X. Nah, ini dapat ditulis menjadi A kuadrat dikurangi dengan 2A. Oke. Nah, ini sama dengan A kuadrat dikurangi dengan 2 kali A kali dengan 1. Nah, bentuk ini nampak mirip dengan A min 1 kuadrat. A min 1 kuadrat ini kan sama dengan A kuadrat dikurangi dengan 2 kali A kali 1 tambah 1. Nah, pada bentuk yang sebelumnya kita hanya punya A kuadrat min 2A kali 1. Ini yang kita punya. Maka plus 1 dapat kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi A min 1 kuadrat min 1 sama dengan A kuadrat min 2A kali 1. Sehingga pada nomor 9 kalau kita jawab akan menjadi sebagai berikut. 1 tambah sin X dikurangi dengan cos X. Oke, nah ini kita kasih kurung. Dikurangi dengan 1, dikuadratkan, dikurangi 1. Oke, maka sama dengan
Ya, saya perjelas dulu biar Anda semua bisa melihatnya dengan jelas. Satu tambah sin X dikurangi dengan cos X kuadrat min 2 kali 1 tambah sin X dikurangi dengan cos X. Ini menjadi 1 tambah sin X dikurangi dengan cos X min 1 kuadrat dikurang dengan 1. Nah, dalam kurung ini ada satu yang sama, kita bisa coret, sehingga menjadi sin X dikurangi dengan cos X kuadrat min 1. Maka sama dengan sin kuadrat X dikurangi dengan 2 kali sin X dikalikan dengan cos X tambah cos kuadrat X dikurangi 1. Nah, sekarang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan sama dengan 1. Maka menjadi 1 dikurangi 2 sin X kali cos X dikurang 1. Kita coret 1 dengan min 1. Maka sama dengan min 2 kali sin X kali cos X. Oke, jadi terbukti bahwa 1 tambah sin X dikurangi dengan cos X kuadrat dikurang 2 kali 1 tambah sin X dikurang dengan cos X sama dengan min 2 sin X kali cos X. Terbukti bahwa begini bentuknya. Kemudian inilah nomor 9. Nomor terakhir 10 sebagai berikut. Buktikan bahwa sekan kuadrat alfa dikurangi dengan sekan alfa kali tangen alfa per cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa. Nah, sekarang kita akan buktikan menjadi sebagai berikut. Kita akan jawab. Kita bisa bermula dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, karena ruas sebelah kiri yang paling rumit. Nah, di sini kita punya ada sekan kuadrat alfa dan ada sekan alfa. Kalau kita keluarkan sekannya, saya tulis ulang dulu soalnya. Kita keluarkan sekannya maka menjadi sekan alfa dikalikan dengan sekan alfa dikurang tangen alfa dibagi dengan, nah, cos kuadrat alfa dapat dinyatakan sebagai 1 min sin kuadrat alfa. Nah, sekarang ingat bahwa yang pertama, sekan X atau di sini alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Oke. Kemudian berikutnya bahwa tangen alfa ini sama dengan sin alfa per cos alfa. Berikutnya adalah 1 min sin kuadrat alfa. Ini kan dapat dinyatakan sebagai 1 min sin alfa dikalikan dengan 1 tambah sin alfa. Nah, oke. Ingat pemfaktoran bahwa A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat ini sama dengan A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, di sini yang menjadi A-nya adalah 1 dan B menjadi sin alfa. Oke, maka dapat ditulis menjadi 1 min sin kuadrat alfa sama dengan 1 min sin alfa kali 1 tambah sin alfa. Sehingga bentuk yang terakhir kita dapat dinyatakan sebagai sekan alfa dikalikan dengan 1 per cos alfa dikurang dengan sin alfa per cos alfa dibagi dengan 1 min sin alfa kali 1 tambah sin alfa. Nah, maka sama dengan kita rapikan bentuk yang pembilang sehingga menjadi sekan alfa dikalikan 1 min sin alfa
dibagi dengan cos alfa dibagi dengan 1 min sin alfa dikalikan dengan 1 tambah sin alfa. Atau 1 min sin alfa dengan 1 min sin alfa pembilang dan penyebut. Nah, maka menjadi sekan alfa dibagi dengan cos alfa kali 1 tambah sin alfa. Nah, karena 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa, maka menjadi sekan alfa kali sekan alfa dibagi dengan 1 tambah sin alfa. Maka sama dengan sekan kuadrat alfa per 1 tambah sin alfa. Oke, jadi terbukti bahwa sekan kuadrat alfa min sekan alfa dikalikan dengan tangan alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa, ini menjadi sekan kuadrat alfa dibagi dengan 1 tambah sin alfa. Oke, jadi Anda bisa menggunakan identitas trigonometri yang lain dan menggabungkan dengan yang lain juga untuk membuktikan yang diminta oleh soal. Nah, apakah ini sudah semua soal tentang identitas trigonometri dasar? Belum. Oke, di sini pembuat konten hanya menyediakan 10 contoh pembuktian pembuktian trigonometri dasar. Nah, yang tujuannya adalah supaya penonton menjadi paham tentang penggabungan antara satu identitas dengan identitas yang lainnya. Gitu. Nah, demikianlah video dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bisa disebarkan ke yang lainnya. Terima kasih, saya Yudatno Kurniadi, tetap sehat selalu.